Gugatan ke MK soal keluarga presiden atau wakil presiden dilarang ikut pilpres itu ternyata cukup bikin para ternaknya Mulyono emosi semua. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dalik. Ini manusia, orang-orang gila jabatan, gila kekuasaan, gila harta, ya. Mentang-mentang anaknya PDIP, Megawati udah nggak mampu, Puan nggak mampu, ngelarang anak presiden nggak boleh nyapres. Najis. Sampai segininya ya, takut kalau Gibran jadi presiden sampai digugat ke MK segala macem. Kalau anak Jokowi nggak boleh, tapi kalau anak yang lain boleh gitu. Kalau memang ini ditujukan kepada terahnya Bapak Joko Widodo, kenapa nggak kemarin? Lebih tepatnya kemarin waktu Bapak Joko Widodo menjabat. Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden, dilarang anaknya menjadi cawapres, baru masuk itu Bapak. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang gugatan peninjauan ulang alias judicial review ya ke MK terkait ya undang-undang pemilu gitu ya, yang bertujuan membatasi atau melarang keluarga mantan presiden ya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Kini mulai direspon banyak netizen. Ya, sebetulnya bukan larangannya yang perlu kami soal ya, tetapi apakah larangan tersebut benar-benar berlaku bagi semua keluarga mantan presiden ataukah hanya berlaku bagi keluarga Jokowi saja? Jadi hanya keluarga Jokowi aja yang nggak boleh nyapres, keluarga mantan presiden yang lain boleh. Apakah seperti itu? Aduh, ada aja ya. Karena ya menurut saya ada indikasi yang sangat kuat gitu loh, bahwa sebetulnya judicial review itu hanya berupaya untuk menjegal Gibran ya agar tidak maju nyapres pada tahun 2029 mendatang. Takut ya bro, takut ya bro. Ketakutan kalian itu kepagian bro ya. Kalau memang tujuannya adalah menghindari politik dinasti di negeri ini, ya seharusnya bukan hanya melarang keluarga mantan presiden untuk nyapres, ya kan? Tapi juga melarang semua mantan pejabat ya, mulai presiden, gubernur, bupati, wali kota ya, agar tidak mencalonkan diri lagi gitu loh sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai gubernur gitu ya. Jadi jangan hanya melarang nyapres saja gitu loh ya kan. Iya, berani nggak kalian melarang semua keluarga mantan pejabat untuk mencalonkan diri lagi sebagai pejabat? Kalau kalian berani mengajukan itu, kami acungi jempol dan kami dukung penuh, ya toh? Iya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sampai segininya ya, takut kalau Gibran jadi presiden sampai digugat ke MK segala macem. Kalau anak Jokowi nggak boleh, tapi kalau anak yang lain boleh gitu. Udahlah, gugat aja, silakan. Buktikan saja gugatannya itu mampu nggak menjadikan peraturan baru. Ya kan, jadi presiden asal dicintai masyarakat itu udah cukup. Mau itu anak presiden, mau itu bukan, emang harus slow gitu yang jadi presiden. Ya,
Inilah ya kelompok-kelompok yang ketakutannya itu kepagian. Tapi karena koplaknya kagak ketulungan, jadi mereka bingung mau dengan cara apa gitu loh. Padahal sebetulnya sama seperti kata pepatah gitu ya. Ini ibarat sebuah garis. Ketika Anda melihat sebuah garis di tembok atau di papan tulis, kemudian Anda diminta coba buatlah garis yang lebih panjang, ya kan? Iya. Bukan begitu. Gimana caranya Anda memendekkan garis tersebut? Bukan dengan cara menghapusnya, tetapi dengan cara Anda membuat garis jauh lebih panjang dari garis yang ada. Hasilnya, garis yang sebelumnya sudah ada itu akan terkesan pendek. Artinya, kalau kalian ingin menang melawan keluarganya Pak Jokowi, maka kalian harus lebih baik di mata rakyat. Bukan kalian malah ingin menghapus kehadiran keluarga Jokowi di dunia perpolitikan Indonesia. Nggak bakal bisa, bro. Lanjut. Gugatan ke MK soal keluarga presiden atau wakil presiden dilarang ikut pilpres itu ternyata cukup bikin para ternaknya Mulyono emosi semua. Salah satu contoh yang paling baper adalah si Dede Uki dari PSI yang mengeluarkan statement kayak begini. Sekarang usulan anak presiden nggak boleh punya hak dipilih. Besok anak pengusaha, besok lusa anak pelatih sepak bola, minggu depan anak pekerja konstruksi, bulan depan anak pemilik warung Madura. Gitu aja terus sampai jagoannya menang. Dan karena dia adalah pejabat publik, jadinya gue bakal tanggepin cuitannya. Yang pertama, gak usah lebay lo. Anak pengusaha, anak pelatih sepak bola, anak pekerja konstruksi, anak pemilik warung Madura gak punya privilege dan akses ke aparat pemerintahan dan sumber daya negara. Yang kedua, kalau anaknya mau ikut kompetisi, tunggu bapaknya kelar menjabat dulu. 5 tahun kemudian silakan masuk ke arena pertandingan dan silakan ditester bisa menang gak tuh anaknya. Jangan jualan biarkan rakyat yang memilih kalau faktanya semua dikondisiin pakai kekuasaan bapaknya. Paham? Serdongo, apa lo? Dikomentari nggak ini teman-teman ya? Nggak saya komentarin itu ya tidak pantas gitu kan. Dikomentarin itu saya tidak ridho gitu. Kau nggak ridho bang? Lah iyalah ya, kalau saya komentarin itu saya harus memastikan orang yang saya komentarin itu waras gitu loh, genap, nggak kurang sesendok. Kalau misalnya saya tidak bisa memastikan orang yang berkomentar ini genap, ya kan? Ya saya kalau mengomentarinya itu kan sama dengan menurunkan derajat gitu loh. Ngapain orang gila dikomentarin kan seperti itu. Aduh, lanjut, muka badak. Setiap individu, setiap warga negara itu memiliki kedudukan konstitusional yang sama. Jadi setiap orang bisa mengajukan uji materi ke MK mengenai apapun yang berkaitan dengan undang-undang. Nah ini kita tunggu saja proses di MK, nanti keputusan MK itu yang harus kita hormati. Ya. Ini ada katanya kerjaan 2 orang yang membuat gugatan ke MK seperti itu. Katanya sih dengar-dengar dia itu adalah pendukung sebelah. Jadi mungkin dia mau menghalangi Gibran, apapun ceritanya. Mereka sudah panik nih, karena Gibran itu nggak ada obat, pasti menang. Nah jadi sekarang ini mereka berjuang nih, mulai dari awal, mulai dari dasar mereka berjuang duluan nih. Berjuang duluan, sampai akhir nanti kalau mereka kalah, curang yang menang katanya. Gitu. Nah ya, jadi mereka ini sebetulnya sedang belajar dari pengalaman ya. Tapi pengalaman yang mereka pelajari atau pengalaman yang men-trigger mereka itu adalah pengalaman yang keliru. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda ingin menghapus, ya kan, image ya, brand keluarga Jokowi di mata masyarakat, maka Anda harus membangun image atau brand jauh lebih besar daripada keluarga Pak Jokowi, bukan malah menghapusnya seperti garis tadi itu loh. Kalau Anda ada garis di tembok atau di papan tulis, kemudian Anda disuruh memendekkannya, kemudian Anda hapus, itu kan bodoh. Seharusnya Anda membuat garis jauh lebih panjang, maka garis yang sebelumnya itu akan terlihat pendek. Nah juga sama, kalau kalian itu merasa kalah saing dengan keluarga Pak Jokowi, bukan dengan cara mengubah aturan dan lain sebagainya, nggak bakal bisa, malah Anda itu semakin jelek di mata rakyat. Ngerti nggak kalian itu? Cerdas sikit lah ya, lanjut. Gugatan anak presiden. Wapres dilarang nyapres.
Gugatan anak presiden. Wapres dilarang nyapres. Pak Jokowi kita tunggu saja. Saya heran ya sama partai-partai yang katanya partai besar, PDI, Demokrat, dan lain sebagainya. Kok takut sama Wapres? Iya kan? Takut sama Jokowi, takut sama Wapres. Padahal dia partai besar. Setakut itukah dia sama Wapres Gibran dan Pak Jokowi yang nggak memiliki partai? Dan sekarang mau membangun partai, pada takut semua. Jadi ketahuan dalamnya. Kalau kalian bilang seperti ini, jadi oke, fake ya. Jadi SBY seanak-anaknya nggak boleh nyapres. Megawati dari partai karena anak-anaknya nggak boleh nyapres. Setuju. Dari mantan-mantan presiden, dari mantan Soeharto, mantunya, segala macam, anaknya nggak boleh nyapres. Setuju. Tapi adakah sosok yang bisa dicalonkan dan mempunyai figur untuk memimpin negeri ini? Saya rasa tidak. Wapres dilarang nyapres. Heran saya sama partai-partai ini. Takut sekali sama Gibran, sama Pak Jokowi takut. Takut kenapa? Ya nggak tahu. Ada sesuatu yang ditakuti dari sosok Jokowi dan Gibran. Makanya sampai sekarang pun dia memfitnah habis-habisan sampai gimana caranya Jokowi dan Gibran ini lengser. Tapi ternyata tidak bisa. Kalian mau buat fitnah apa, skenario apa, dari model ijazah, isu PKI, isu apa lagi, isu macam-macam lah. Nggak bisa, nyatanya nggak ada yang bisa menjatuhkan Bapak Jokowi. Fakta. Sekarang PDI bingung. Demokrat bingung. Gimana caranya ya Pilpres tahun 2029 tidak ada Jokowi dan Gibran. Takut dia. Heran saya. Kalau mau berpolitik, kalau mau bertarung yang jujur, ya dalam arti ya bertarunglah yang jujur, nggak usah mengadu fitnah, mengadu-adu domba segala macam, nggak gentle. Katanya partai besar dari zaman Soekarno loh partainya, ya kan? Berarti sosok Megawati itu tidak apa-apanya dengan Gibran. Oke, terima kasih. Iya, ya karena ya masih ingat ya Pak Jokowi itu pernah mengatakan ya, Surodiro lebur dening pangastuti, ya. Kurang lebih seperti itulah kata peribahasa Jawa ya. Mohon maaf kalau saya keliru, silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Karena ya sebetulnya saya orang Jawa tapi kurang begitu paham gitu. Tetapi saya mengingat artinya bahwa intinya itu kebaikan itu ya akan melebur keburukan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi walaupun seseorang itu keluarganya proklamator lah, anaknya Presiden Soekarno lah, cucunya Presiden Soekarno lah, kalau mereka tidak memiliki attitude yang baik, yo kiro-kiro tawis yo, katanya orang Jawa. Yo kiro-kiro. Siapa yang mau menghormatinya? Nggak ada. Tapi walaupun seorang tukang kayu, anaknya tukang kayu, tetapi attitude-nya bagus, ya kan? Tingkah polanya itu terpuji, ya dihormati oleh masyarakat. Buktinya Jokowi mencalonkan diri mulai wali kota 2 kali, gubernur sampai presiden 2 kali. Nggak pernah kalah. Akhirnya apa? Mau dijegal dengan cara mengubah aturan. Itu kan sekoplak-koplaknya manusia. Lanjut. Yang saat ini sedang menggugat ke MK ya Undang-Undang Pemilu pasal 169 nomor 7
tahun 2017 ya, yang pada intinya ya mereka berharap supaya MK mengeluarkan keputusan yaitu bagi barang siapa presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat tidak boleh ada anak atau keluarganya, ponakannya atau siapapun juga ya yang berkaitan sedara dengan mereka ya mencalonkan diri menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ini tujuan kepada siapa? Kepada Gibran ya. Aku nanya aja. Kenapa? Takut Jan Etes nanti langsung jadi calon wakil presiden? Enggak pun jadi calon wakil presiden, jadi calon presiden pun juga masih lama itu. Masih lama. Kalau memang ini ditujukan kepada terahnya Bapak Joko Widodo, kenapa enggak kemarin? Lebih tepatnya kemarin waktu Bapak Joko Widodo menjabat. Bapak Joko Widodo menjabat menjadi presiden, dilarang anaknya menjadi cawapres, baru masuk itu barang. Kan begitu. Nah kalau berbicara ini nanti ya, kalau berbicara nanti ya, presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat keluarganya tidak boleh ya mencalonkan diri menjadi capres ataupun cawapres. Yang lebih dirugikan bukan Gibran tapi Bapak Prabowo. Kenapa? Karena kalau Gibran anaknya masih SD, masih lama. Kalau Bapak Prabowo anaknya sudah cukup umur untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden atau wakil presiden, tapi terhambat gara-gara keputusan MK ini. Jadi yang lebih dirugikan bukan Gibran, Prabowo. Jadi kadang-kadang kita ditakut-takuti, ya kan begitu. Weh, Opung Parpela, lihat itu, Mas Gibran sedang dalam bahaya. Bahaya apa? Lah ini pikirku begitu kan. Rupanya undang-undang ini aku rasa nggak ada masalah. Karena kan yang tidak diperbolehkan kan keluarganya. Tapi kalau presiden mencalonkan diri sekali lagi, wakil presiden mencalonkan diri sekali lagi, itu sudah diatur oleh undang-undang. Dibatasi hanya 2 kali, kan begitu, nggak ada masalah dong. Mas Gibran mencalonkan diri nanti menjadi wakil presiden, kan begitu. Ya nggak masalah, karena sudah diatur undang-undang. Karena nggak berlaku sama Mas Gibran, karena apa? Gibran nggak mungkin. Ya, anaknya Gibran nggak mungkin. Prabowo, anaknya Prabowo nggak mungkin. Kan begitu. Apalagi kalau misalnya Bapak Jokowi, Mas Gibran mencalonkan diri jadi calon presiden, itu lebih mungkin lagi. Ya kan begitu, ya kan? Ya, kadang-kadang kita memang terlalu takut gitu loh, ya. Terlalu takut idola kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya gue bilang, kalau digugat kenapa nggak dari kemarin? Jadi pertanyaanku, kalau misalnya sekarang yang jadi cawapresnya, ya sekarang misalnya cawapresnya si Mahfud MD, kira-kira keluar nggak seperti ini? Ada gugatan seperti ini nggak? Kalau misalnya sekarang wakil presidennya Muhaimin Iskandar, kira-kira ada nggak keluar gugatan seperti ini? Kalau misalnya wakil presidennya sekarang ini, kalau misalnya cuma mimpi. Kalau misalnya wakil presidennya sekarang Anies Baswedan, kira-kira ada keluar gugatan ini enggak? Tendensius sekali gugatanmu ini, kawan. Aku nggak kenal sama kau, ya Raden Nuh dan juga Dian Amalia. Aku nggak kenal sama kalian, ya. Tapi kalau misalnya ini tendensius, ya kita udah tahu lah arahnya kemana. Kalau misalnya Bapak Joko Widodo sudah mengeluarkan statement Opung Parpela, aku udah tahu. Bapak Joko Widodo mengatakan bahwasanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kalau memang MK ingin mengeluarkan ya mengeluarkan surat keputusan seperti itu, kita nggak ada masalah. Ya kan begitu. Karena apa? Kalau misalnya sejelek-jeleknya, ya kan, Mas Gibran contohnya nggak bisa mencalonkan diri lagi. Ya, tunggu sabarlah nanti tahun 2034. Tapi kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Sudah menyalahi undang-undang. Undang-undang sudah mengatur presiden wakil presiden 2 kali. Kan begitu ya, nggak boleh keluar keluarganya. Bisa jadi Kaisang, bisa jadi Bobi Nasution, bisa jadi Kahiyang Ayu.
Bisa jadi Jan Etes. Jadi gak ada masalah sih sebetulnya ya, tapi kalau untuk kedepannya ya mungkin ini perlu digodok lagi ya kan. Ya gampang sih itu, nanti ada perubahan lagi nanti di MK. Ya, kalau misalnya yang sudah digugat keluar keputusan MK kan begitu digugat lagi contohnya. Bagaimana ini? Padahal sebetulnya kan jujur saja kita menurut undang-undang ya kita itu semua berhak untuk dipilih dan juga memilih. Kita berhak untuk memilih presiden dan juga wakil presiden, dan kita pun berhak untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Kita berhak memilih anggota DPR kita, dan kita berhak untuk dipilih sebagai anggota DPR. Kan kembali ke undang-undang lagi toh. Kalau aku sih pesimis sih sebetulnya yang ini. Nggak tahu siapa yang nyuruh ini. Maaf ya, aku nanya, yang nyuruh siapa? Kalaupun ada yang nyuruh, maaf seribu kali maaf ya, aku tidak sedang menuduh. Kalaupun ada yang menyuruh ya, berarti ada pihak, organisasi, kekuatan, partai politik yang sedang berusaha untuk menjegal Mas Gibran. Artinya apa? Mas Gibran terlalu kuat untuk ditumbangkan. Terlalu kuat. Sampai hampir segitunya gitu loh. Dan kalian tahu PDIP sudah mengeluarkan sebuah statement, sudah mengeluarkan pendapat, membuat pernyataan. Lewat di situ terus apa katanya? Ya saya rasa ini bagus. Karena apa? Untuk mengurangi nepotisme. Supaya tidak terulang lagi seperti yang kemarin-kemarin. Cie. Sekarang begini ya itu ya memang karena apa? Karena wapresnya Gibran. Wapresnya Gibran. Coba kalau wapresnya Puan Maharani, nggak begitu. Sekarang begini, kira-kira ada nggak orang yang mau menggugat kepada MK supaya DPR dibatasi hanya 2 periode? Gimana kira-kira? Setuju? Ayo dong, ada yang bergerak nggak? Nggak ada pun, nggak ada yang menyuruh, nggak ada yang mendrive. Iya kan? Coba bayangkan kalian, ada sampai 4 periode, ada sampai 5 periode, udah jadi pekerjaan tetap. Lah, kita nggak tahu apa pola-polanya kan begitu. Ya kita sampaikan aja kepada mereka. Kita gugat aja kepada MK. Undang-undang pemilu yang menyatakan bahwasanya DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2 hanya 2 periode. Karena apa? Karena ada potensi mempermainkan undang-undang. Ada potensi melakukan korupsi. Ada potensi mempermainkan kewenangan. Adil toh? Adil. Opung Parmela kau aja menggugat nggak mau, aku juga mau jadi anggota dewan. Nggak ke situ larinya ya kan. Jadi sebetulnya ya semua berhak untuk menggugat. Ya kan Presiden Bapak Joko Widodo kan juga sudah menyatakan pendapat bahwasanya beliau berpendapat ya semua orang berhak, individu berhak untuk menggugat apapun pasal isi dari undang-undang kepada MK ya supaya undang-undang itu lebih disempurnakan lagi. Kan begitu kalau memang MK meloloskan gugatan tersebut ya nggak ada masalah kan begitu. Ya PDIP begitu juga sih ya kan. Deddy Sitorus juga mengatakan ya semuanya kembali ke MK. Pernyataan klise, closing yang klise. Iya. Gimana menurut teman-teman komentar Opung barusan ya? Panjang 9 menit tapi daging ya kan? Iya nggak tulang. Hah? Daging semua itu ya kan? Aduh, pakai telur pula ya kan? Iyalah. Gimana menurut teman-teman? Saya sih sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Opung, karena Opung ini kalau mengulas sebuah momen ya, sebuah
sebuah ya insiden dalam dunia politik itu dengan data, tapi juga disampaikan dengan sangat kocak. Jadi saya sependapat 100.000 triliun persen ya. Lanjut. Gugat MK, keluarga presiden dilarang nyapres. Astagfirullahaladzim, naudzubillahi min dalik. Ini manusia, orang-orang gila jabatan, gila kekuasaan, gila harta, ya. Mentang-mentang anaknya PDIP, Megawati udah nggak mampu, Puan nggak mampu, ngelarang anak presiden nggak boleh nyapres. Najis. Inilah cara Allah mempermalukan PDIP. Berarti AHY juga nggak bisa dong. Padahal AHY menggebu banget jadi presiden. Dibela-belain sampai keluar sekolah militer, nyagup, dan akan menjadi presiden. Biasa, sorry. lagi video. Udah. Makasih banyak. Takut salah. Nih. Iya. Makasih ya. Makasih. Oke, makasih. Hati-hati, sehat selalu. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama, Ibu. Mohon maaf, terjeda tamu. Luar biasa. Luar biasa ya. PDIP, emang negara ini punya PDIP? Suka-suka. Kemarin Gibran juga yang mengusulkan itu juga PDIP, Puan, ya. Puan PDIP ya. Giliran Gibran dicerobot, diminta sama si Prabowo, marah ya. Luar biasa ya, ini orang-orang PDIP. Terus itu siapa itu Napitupulu dan kawan-kawannya juga ngurusin MBG. Lah MBG apa itu kan juga udah sebelum disahkan jadi program itu kan juga udah dibahas. Luar biasa ya. Ini siapa yang mencari kesalahan orang, Allah tunjukkan kesalahannya. Siapa yang mencari-cari kesalahan orang, Allah tunjukkan kesalahannya. Ya, kesalahannya. Dan siapa yang menjelek-jelekan orang, Allah tunjukkan kejelekannya. Ini kan PDIP 01, 03 dan yang berselimut termasuk SBY, AHY itu mah jelek-jelekan Jokowi kan, tinggal gunting pita 20%. AHY, SBY nuduh katanya Grasi Antasari menjelekkan nama baiknya, merusak nama baiknya SBY dan keluarga. Ini najis. Selalu mencari kesalahan Jokowi. Tidak ada kesalahan korupsi, pasir laut, pagar laut, gagal, ijazah palsu gagal, OCCRP gagal, semua gagal. Sekarang MBG, wus gagal MBG. Semua program presiden, calon presiden itu kan udah dibahas. Dan ini sudah berjalan. Kok baru pada komentar? Kok baru sekarang? Nggak dapat bagian. Luar biasa, manusia serakah jabatan, manusia serakah kekuasaan, manusia serakah harta. Tidak punya kemampuan kalian. Kalian tidak punya kemampuan. Dan semakin kalian itu menjelekkan orang, kejelekan kalian ditunjukkan. Nah ini SBY kejelekannya ditunjukkan, ngaku bisa melihat nasib dan masa depan orang. Menuduh Jokowi, Grasi Antasari itu merusak nama baik SBY dan keluarganya, ditunjukkan. AHY ditunjukkan, belum apa-apa udah menuduh pemerintahan Jokowi, tinggal gunting pita. Akhirnya ngemis kerjaan ke Jokowi, dikasih menteri. Akhirnya ngemis kerjaan ke Prabowo, dikasih menteri. Sekarang mau gabung sama PKS, oh silahkan. Luar biasa. Kalau dilarang, keluarga presiden dilarang, mentang-mentang itu PDIP nggak punya kemampuan, udah nggak mampu. Luar biasa ya. Mana dong AHY yang menggebu-gebu sampai keluar dari militer? Tambah sia-sia lagi aja ya. Sekarang ini
benar-benar luar biasa. Allah mempermalukan PDIP, Demokrat. Demokrat katanya isinya orang-orang intelek, orang-orang agamis, tapi sama SBY sendiri ditunjukkan betapa rendah. Gaji 7 tahun udah belum naik. Luar biasa ya. Inteleknya di mana kalau ngaku bisa melihat nasib dan masa depan orang? Para guru besar, dosen, datanglah najis. Berilah kami tugas, berilah kami kerjaan. Najis. Beda kelas sama keluarga Jokowi. Dicari bibit unggul. Gibran dicari buat rebutan, ya. AHY disodorkan nggak laku, Puan disodorkan sampai ditetapkan sebagai ketua umum ketua DPR, nggak ganti-ganti seperti maknya, ketua umum nggak ganti-ganti sampai mati. Begitu juga AHY dijadikan ketua umum. Lah Pak Soeharto dulu loh ya. Pak Soeharto dulu itu anaknya dijadikan menteri sosial, Tutut Hardianti Rukmana itu jadikan menteri sosial. Nyeong langsung diganti loh Pak Soeharto. Kalian menjelek-jelekan Pak Soeharto, itulah Pak Soeharto luar biasa ya. Pak Prabowo difitnah gini langsung dicopot loh Prabowo mantunya. Lah kalian luar biasa. Itulah yang kalian jelek-jelekan, Pak Prabowo, Pak Soeharto, Pak Jokowi, luar biasa. Kalian siapa? Babu setan semua. Babu setan, kacung setan ya. Mafia koruptor kalian tuh babu setan, kacung setan, jongo setan ya. PDIP setan iblis semua kata Mahfud MD ya. Kata Mahfud MD ya. Semua udah melampaui batas. Mahfud MD bilang siapapun yang masuk sistemnya malaikat aja bisa jadi iblis, kualat sama malaikat. Deddy Sitorus bilang jangankan kita, malaikat aja ditipu Jokowi, kualat dah jadi setan iblis, malaikat dibawa-bawa. Edi Ramayadi, jangankan mantu Jokowi, mantu malaikat mau dilawan. Sekarang kalian kelabakan loh ya, yang kalian lawan malaikat ya, malaikat kau lawan ya. PDIP luar biasa loh ya. Inilah manusia-manusia setan ya. Manusia-manusia setan, ngomongannya ngaco, malu, dipermalukan, tidak punya malu, menfitnah tidak punya malu, menghina mencaci maki padahal tidak punya malu, tapi pada ngaku beragama, ngaku ustadz, ngaku ustazah, pakai kerudung, kayak Tifa, pakai kerudung, kayak Kurnia pakai kerudung, tapi jadi penghina, penghujat. Ketahuan buka bersama di Bareskrim, kue aja dikantongin. Bagaimana jadi pejabat kalau kue aja dikantongin nih saya ya, pecinta Pak Jokowi, kolak aja datang sendiri, duit datang sendiri, bawa jeruk, luar biasa. Dan tiap hari saya tuh dibawain takjil, dan kalau bawain gak kira-kira. Kemarin kolak asinan belum habis, lontong, beda kelas ya. Jokowi, Gibran, bibit unggul luar biasa. Kalian ngelarang-larang Jokowi berpolitik, tapi kenapa kalian tuh sampai tua berpolitik? Kalah ya, kalah. Belum bertanding udah takut kalah. Najis, sudah pasti kalah kalian. Karena Jokowi udah tahu kan, dikerumunin rakyat. Luar biasa nih setan iblis. Luar biasa. MK memang punya, MK itu punya si Megawati. Emang punya PDIP negara ini. Najis ya. Luar biasa. Itu lagi mahasiswa. Kasihan amat loh kalian nasibnya. Sekolah dibiayai sama orang tua, bukannya sekolah yang benar, membanggakan orang tua, ini mempermalukan orang tua. Luar biasa. 01, 03 dan yang berselimut, negara sendiri kalian hancurkan, kalian rusak. Tapi ngaku pada cinta Indonesia, ngaku pada jadi tentara TNI, bukannya membentengi negara, malah merusak negara, mengerahkan mahasiswaan. Itu manusia-manusia mahasiswa bodoh, mau dijadikan tameng para serakah jabatan, kekuasaan dan harta.
Hah? Rakyat, mahasiswa, semuanya sadarlah kalian. Kalian itu hanya jadi tameng. Kalian itu daftar sengsara dunia akhirat tahu. Terima kasih. Luar biasa ya PDIP dipermalukan, Demokrat dipermalukan. Iya. Jadi kalau memang masih ada mahasiswa yang mau berdemo ya, berdemo itu sebetulnya seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, bukan untuk menyampaikan aspirasi rakyat, tetapi karena kalian itu sedang diperalat ya. Bagi mereka-mereka yang ingin mencapai kekuasaan, kekayaan ya kan. Ya, korupsi tentunya. Ya, seperti itulah intinya ya komentar-komentar netizen terkait upaya salah satu pihak yang katanya itu netral, tetapi banyak juga netizen yang menyebut bahwa sebetulnya yang bersangkutan ini adalah simpatisan dari Partai Kebo. Siapa bang? Ya itulah pokoknya ya, yang menggugat atau judicial review undang-undang pemilu ke MK. Ini memang seolah-olah itu masyarakat secara independen. Tetapi banyak yang menyebut sebetulnya simpatisan Partai Kebo gitu ya. Dan barusan adalah komentar netizen terkait hal itu. Ya biarlah, emang benar itu untuk semua mantan presiden, keluarga mantan presiden, ataukah hanya berlaku bagi Jokowi aja? Nah itu kan jadi pertanyaan, ya toh? Nah gimana menurut teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.